Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kajian kita untuk Sirah Nabawiyah ya, yang sudah kita mulai beberapa minggu yang lalu, di mana saat ini kita mungkin sudah yang ketiga kalinya ya Ustadz kita Ya, melakukan kajian Sirah Nabawiyah dengan buku yang waktu itu disarankan Ustadz ya, eh, disusun oleh Syekh ini ya, Syafiur Rahman Sofiur Rahman Al-Mukarram. Barakpuri. Ya, ini pemenang lomba penulisan sejarah Islam ya, juara satu. Betul. Baik, semoga niat baik kita untuk mempelajari Sirah Nabawiyah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah Ustadz Umar Maka sudah hadir bersama kita semua. Silahkan Ustadz dimulai kajian Sirah Nabawiyahnya. Tafadhol Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiqh Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah pembahasan kita kali ini lebih dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji menapaki jejak manusia termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kajian ketiga Sirah Nabawiyah. Qadarullah masya fa'al. Di pertemuan kedua sebelumnya sempat ada sedikit kendala, tiba-tiba di tempat kami di Bone mati lampu sehingga itu berdampak kepada jaringan internet yang juga terputus sehingga kita tidak bisa melanjutkan pembahasan kita. Lagi-lagi Masya Allah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengenal lebih dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali Masya Allah di pertemuan ketiga As-Sirah An-Nabawiyah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah baginda Nabi manusia termulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, dan pembahasan ini menjadi mulia karena berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keteladanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, manusia terbaik, teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan manusia. Teladan bagaimana beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala, teladan bagaimana istiqamah di atas teguh di atas tauhid, di atas kalimat ikhlas, di atas la ilaha illallah. Teladan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah dirahmati Allah, adalah orang yang paling menyempurnakan ibadahnya kepada Tuhannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu malam ketika beliau terbangun mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan qiyamul lail, tahajud. Sampai-sampai Ibunda Aisyah mengatakan, fala tasal antulihinna wa husnihin. Jangan tanya bagaimana panjangnya salat malamnya Nabi,
Jangan tanya bagaimana baiknya tata cara salat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibunda Aisyah pun akhirnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atatakallaf, apakah engkau akan menyiksa dirimu seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Lalu Nabi pun berkata, wahai Aisyah, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah teladan dalam akhlak mulia, ya. Allahu Akbar. Sahabat itu jemaah rahmatullah, tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbicara, Nabi tersenyum, Nabi bermuamalah kepada sahabatnya semuanya sama. Ini yang membuat beberapa sahabat merasa bahwa mereka itu adalah orang terdekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bandingkan dengan kita, dengan sahabat-sahabat kita, terkadang kita membeda-bedakan sahabat-sahabat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As merasa saking baiknya akhlak Nabi kepadanya, merasa bahwa dia adalah orang yang paling dicintai Nabi di atas muka bumi ini. Maka suatu hari beliau berani menanyakan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah aku ini lebih engkau cintai daripada Abu Bakar? Lalu Nabi berkata, Abu Bakar. Ya, ternyata bukan beliau. Akhirnya beliau tanya lagi, A'ana khairun am Umar? Apakah saya lebih baik daripada Umar? Nabi pun kembali menjawab, Umar. Umar lebih baik. Akhirnya tidak putus asa. Tanya lagi, A'ana khairum am Uthman? Apakah saya lebih kau cintai, engkau suka, atau Uthman? Kata Nabi, Uthman. Lalu sahabat ini, Amr ibn al-As, tidak melanjutkan pertanyaannya. Takut kalau sebanyak dia bertanya, sebanyak itu kemudian tidak disebutkan namanya. Cukup dia merasa bahwa akhlak baginda Nabi yang begitu baik kepadanya menjadikannya merasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan dengan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah rahmatullah Allah, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman saya, tidak akan sempurna iman semua kita jemaah rahmatullah Allah, sampai kita mampu mencintai Rasulullah, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada pasangan kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dan seperti itulah sahabat-sahabat Nabi itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana pengorbanan sahabat Nabi di perang Uhud, berlomba-lomba menjadikan tubuh mereka tameng untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kemudian matanya terluka karena melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Qatadah ibn Nu'man ketika dia menjadi mata untuk Nabi. Dia perintahkan Nabi merunduk dan arah yang ingin dilihat Nabi, beliau yang melihat. Ya, intinya beliau menjadi mata untuk Nabi di Uhud. Tiba-tiba satu anak panah melesat persis mengenai salah satu matanya sampai mata itu keluar dari tempatnya, ya, berada di pipinya. Lalu kemudian tangan mulia baginda Nabi memegang mata itu lalu mengembalikannya ke posisinya dan Allahu Akbar, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ada Ibnu Nu'man yang mendapatkan kemuliaan tersebut dan merasakan matanya lebih baik yang pernah dimasukkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak dari sahabat ini, kata ada Ibnu Nu'man, kalau ditanya, "Ente anak siapa? Anda ini keturunan siapa?" Dengan bangga mereka akan mengatakan, "Ana ibnul ladzi," saya adalah anak dari laki-laki, kharajat ainah, yang keluar matanya, faruddat bikaffil Mustafa, lalu kemudian dikembalikan oleh tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh seperti sedia kala. Ini baru jemaah rahmatullah Allah, sepenggal dari kisah kecintaan, pengorbanan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in namanya, ya, Al-Muthanna. Ya, beliau mendatangi sahabat Anas bin Malik karena beliau tahu bahwa Anas bin Malik ini pernah menjadi pelayan Nabi 10 tahun di Madinah. Selama Nabi di Madinah, sahabat inilah yang menjadi pembawa sandal Nabi, senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti bahwa sahabat ini di antara orang yang paling sering memandang wajah Nabi. Apa kata Al-Muthanna kepada Anas ibn Malik? Ya Anas, a'tini ainaika allati ra'aita bihima Rasul. Wahai Anas,
berikan kepadaku kedua matamu yang dengannya engkau senantiasa memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, kita tidak direzekikan Allah memandang wajah baginda Nabi di dunia, tapi semoga kalau di akhirat Allah kumpulkan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan mustahil bagi kita jemaah teman mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diperintahkan Allah, seperti yang diinginkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidak mengenali Rasulullah, ketika kita kemudian tidak memahami sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu hikmah kenapa kemudian kita membahas sirah nabawiyah, sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan panitia kepada kami, sepertinya pembahasan kemarin harus diulang Ustadz, karena memang baru beberapa saat tiba-tiba mati lampu dan kemudian tidak bisa kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kembali ingin mengulang singkat dan menambahkan jemaah yang dirahmati Allah tentang halul Arab qabla Islam, kondisi bangsa Arab, ya, kondisi jazirah Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memahami pembahasan ini akan menjadikan kita bangga menjadi seorang muslim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memahami tema ini, bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam, jemaah rahmat Allah, akan membuat kita kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah dan memahami betul, meyakini betul bahwa diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah lil alamin, untuk semesta. Kalaulah Nabi tidak diutus, siapa kita? Mungkin kita tidak akan pernah, semua kita akan merasakan dahsyatnya, mengerikannya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan terbaik kepada baginda Nabi atas setiap usahanya dalam mendakwahkan agama Allah, setiap usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita umat Nabi Muhammad menjadi saksi annahu ballaghar risalah, bahwa Nabi itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, tidak ada yang disembunyikan. Wa addal amanah, dia juga telah menunaikan amanahnya dari diutus Allah sampai dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di umur beliau 63 tahun. Wa nasahal ummah, dan kita juga menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa Nabi telah memberikan nasihat terbaik kepada kita. Tidak ada permasalahan dalam hidup kita kecuali kita dapati ada nasihat-nasihat terbaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Kemudian wajahada fillahi haqqa jihadi, semua kita menjadi saksi jemaah rahmatullah Allah bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud, perang Badar, dan peperangan-peperangan lainnya menjadi saksi keteguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Ali bin Abi Thalib, ya, berkata, "Kana Rasulullah asja'un nas." Nabi itu adalah orang yang paling berani. Kana Rasulullah asja'un nas. Bahwa Nabi itu adalah orang yang paling berani. Ya. Kalau Nabi sudah ada di hadapan kami, maka kami sudah tidak takut. Menggambarkan seperti apa beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan ini jemaah rahmatullah tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi bangsa Arab secara politik, ya. Kemudian kondisi bangsa Arab secara agama, seperti apa gambaran agama orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kondisi ekonomi orang Arab. Orang Arab itu secara ekonomi seperti apa? Apa pekerjaan mereka? Apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup di masa itu? Kalau sekarang kan Masya Allah, kita lihat jamaah rahmatullah bagaimana Mekah, Madinah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang belum Allah rezekikan ke Mekah dan Madinah, atau yang sudah, semoga Allah kembali mampukan kita sampai untuk berziarah ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Masjid Nabi, ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jemaah dan mutolak, kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Seperti apa kehidupan orang Arab, baik itu secara keluarga, bagaimana pernikahan sebelum Islam, bagaimana mereka memandang wanita, sampai kemudian adakah kemudian akhlak mulia juga tetap terjaga
walau di tengah kerusakan akidah, banyaknya kesyirikan yang terjadi saat itu di Jazirah Arab. Kita masuk ke poin pertama. Jadi ada 4 poin. Bangsa Arab, kondisi bangsa Arab secara politik, kondisi bangsa Arab secara agama sebelum Islam, kemudian kondisi bangsa Arab secara ekonomi sebelum Islam, yang terakhir kondisi bangsa Arab secara sosial sebelum Islam. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran singkat ya. Untuk detailnya bisa merujuk kepada kitab yang kami rekomendasikan yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri yang mendapatkan eh, penghargaan juara 1 terbaik penulis ringkasan Sirah Nabawiyah. Ini ringkasan ya. Ini ringkasan dan Masya Allah butuh ya perjuangan untuk selesai dari kitab ini. Eh, tapi Masya Allah membaca kitab ini sudah cukup memberikan gambaran insya Allah kronologi peristiwa yang dilalui Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahirnya Nabi sampai wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Sebelum Islam, qabla Islam, wa qabla bi'tsati Rasul. Sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di Jazirah Arab tidak ada kekuasaan secara mutlak yang menguasai Jazirah Arab. Jazirah Arab terdiri dari kabilah-kabilah. Ya. Ada beberapa kekuatan-kekuatan yang memiliki pengaruh besar saat itu, seperti Romawi dan Persia yang kita tahu jemaah rahmatullah, bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran bagaimana dua imperium ini saling berebut untuk mengambil pengaruh atau menempatkan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Ya. Dalam Quran surah Ar-Rum yang merupakan salah satu surah yang pertama-tama kali turun, termasuk surah Makkiyah, Allah ceritakan bagaimana Romawi Persia itu pernah berperang setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap Romawi lah yang menang, karena walau bagaimanapun mereka ahli kitab. Sementara orang-orang musyrik Makkah berharap bahwa Persia lah yang menang, karena mereka sesama musyrik. Persia itu menyembah api, sementara orang-orang musyrik di Makkah itu menyembah berhala. Eh, ada banyak fanatisme di antara kabilah-kabilah di bangsa Arab. Ya. Terjadi peperangan yang bertahun-tahun di antara kabilah-kabilah Arab. Ya. Termasuk sebelum datangnya Nabi di Madinah, jemaah rahmatullah, ada 2 kabilah besar di Madinah tidak pernah berhenti bertikai, bermusuhan, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Sampai ketika Nabi datang hijrah ke Madinah, qala al-badru alaina min saniyatil wada. Lalu kemudian Madinah yang tadinya dikenal dengan kota yang mencekam dengan wabahnya, yaitu wabah Yathrib, Humma Yathrib, tiba-tiba menjadi kota yang diterangi dengan cahaya Quran, cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota Taibah, ya, menjadi kota yang dipenuhi dengan kebaikan. Sehingga ada penyair mengatakan, "Idza lam tatib fi taibatin 'inda tayyibin bihi tayyibatun tabat fa aina tatib." Kalau di Madinah, di kota terbaik, di sisi manusia terbaik, kalian tidak bisa menjadi manusia baik. Kira-kira kalian mau menjadi baik di mana? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, gambarannya sebelum Islam bahwa terjadi peperangan berkelanjutan antara kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Permasalahan sepele terkadang membuat mereka berseteru satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ya, bahkan ada kabilah itu sampai bermusuhan mereka, sejarah permusuhan mereka sampai 80 tahun. Ya. Sehingga jamaah rahmatullah ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain, ada seorang penyair menuliskan keluh kesahnya, saimtu takalif al hayati wa man ya'ish 80 haulan la balaka yas'ami, menggambarkan bagaimana 80 tahun dia lalui dipenuhi dengan peperangan, setiap hari berperang, keluar pagi, sore sebelum terbenam matahari berhenti, kemudian mereka pulang ke rumahnya, besok kemudian datang lagi, kemudian 80 tahun seperti ini. Ini gambaran kondisi politik di Jazirah Arab sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertikaian antara kabilah-kabilah, ya. Tidak ada kekuasaan secara mutlak. Ya. Ada beberapa kekuatan besar yang memiliki pengaruh di Jazirah Arab, diantaranya adalah Romawi dan Persia. Adapun Mekah, Madinah, Hijaz, jamaah Allah, maka khususnya kota Mekah, Quraisy menjadi salah satu kabilah yang amat sangat disegani. Penyebabnya karena Quraisy adalah suku
suku yang tinggal di dekat Baitullah. Ya, Allah muliakan, Masya Allah, suku Quraisy ini bertempat di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang menjadi salah satu keuntungan orang-orang Quraisy ketika mereka berdagang, membawa dagangan mereka ke Syam atau ke Yaman. Lalu jamaah rahmatullah Allah, eh, apa namanya? Jadi ketika mereka membawa barang dagangannya, para perompak begal, ya hari ini begal, itu tidak berani mengganggu orang-orang Quraisy ketika mereka mengetahui bahwa mereka ini adalah orang yang tinggal, diberikan amanah tinggal di Baitullah, di dekat Baitullah, yang memberikan pelayanan terhadap mereka yang datang untuk berhaji ke Baitullah, baik itu makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lainnya. Dan ini salah satu bentuk keutamaan dari suku Quraisy, dan itu juga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir. Ini gambaran politik siasat sebelum diutusnya Nabi, sebelum datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kondisi jazirah Arab, secara kondisi agama di jazirah Arab sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu jemaah rahmatullah bahwa Mekah, Ka'bah, ya, Baitullah adalah rumah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam, lalu kemudian ditinggikan Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, sehingga semenjak ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya Ismail alaihissalam, lalu kemudian Ismail alaihissalam tinggal di sisi Ka'bah, menikah dengan salah satu wanita dari Jurhum, lalu kemudian jemaah rahmatullah, orang-orang Jurhum kemudian beranak pinak di sisi Ka'bah. Semenjak itulah tauhid itu menyinari kota Makkah. Ka'bah itu semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dipenuhi dengan tauhid, ibadah, salat, mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu salah satu doa dari Nabi Ibrahim. Eh, Ketika beliau menempatkan putranya Ismail di sisi Ka'bah di lembah yang tandus, maka beliau kemudian bermunajat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, sungguh aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku. Ya, karena sebagian yang lain itu ditempatkan di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Ini salah satu ibrah, pelajaran penting dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau punya dua putra. Putra pertama ditempatkan di sisi rumah Allah yang pertama yaitu Ka'bah, dan putra kedua ditempatkan di sisi rumah Allah Baitul Maqdis, rumah yang kedua. Ya, memberikan kita pelajaran penting jemaah rahmatullah, bahwa kalau mencari tempat untuk tempat hunian bagi kita, untuk keturunan-keturunan kita, mencari lingkungan yang kira-kira mendukung kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa semenjak zaman Nabi Ibrahim, tauhid itu ditegakkan di kota Mekah, di Ka'bah. Ya, tidak ada kesyirikan. Lalu kemudian jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kapan kemudian kesyirikan itu kembali datang ke kota Mekah? Karena kita tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang untuk membebaskan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Tahun ke-10 Hijriah, Nabi itu kan membebaskan kota Makkah tanpa peperangan, Masya Allah, di bulan Ramadan. Nah, ketika Nabi datang ke kota Makkah, ada sekitar 360 berhala, mulai dari berhala-berhala besar sampai berhala-berhala kecil yang disembah oleh orang-orang Quraisy, orang-orang di Jazirah Arab saat itu. Allahu Akbar. Seperti itu mereka menistakan Ka'bah. Yang dulunya jemaah Allah tidak ada kesyirikan di situ setelah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Tauhidlah yang senantiasa mewarnai, menyinari kota Mekah dan Baitullah saat itu. Nah, tapi ketika Nabi datang membebaskan kota Mekah, ada sekitar 360 berhala yang semua itu kemudian dihancurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah awal mulanya? Semenjak zaman Nabi Ibrahim, Ismail, lalu kemudian keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang memakmurkan Ka'bah dengan tauhid, menegakkan salat di sisi Ka'bah sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka mendirikan salat di sisi Baitullah, di sisi rumahmu. Nah, awal mula kesyirikan kembali masuk ketika ada seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Ini salah satu kabilah
yang memiliki pengaruh kuat di Jazirah Arab, khususnya di kota Makkah saat itu. Ada seorang pemimpinnya yang bernama Amru ibn Luhai al-Khuzai. Ya, Amru bin Luhai. Menarik. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jamaah rahmatullah. Salah satu pemandangan yang Allah perlihatkan kepada Nabi adalah ketika beliau melihat seorang laki-laki di neraka jahanam menarik ususnya yang terurai. Ya, ususnya itu terhambur, terurai, dan dia menarik ususnya di dalam neraka, di dalam siksaan yang begitu mengerikan. Sampai Nabi bertanya, Man hadha? Siapa orang ini wahai Jibril? Segitu hinanya dia, seperti ini siksaannya, dahsyatnya siksaannya di neraka. Lalu dikatakan kepada baginda Nabi, Hadha Amr bin Luhai. Inilah yang dinamakan Amr bin Luhai. Apa dosanya? Sehingga dia mendapatkan siksaan begitu dahsyat seperti ini. Ternyata inilah orang yang pertama kali memasukkan berhala kembali ke kota Makkah. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kota Makkah dan kota Madinah. Ya. Walau salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah kembalinya berhala ke kota Makkah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kota suci umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pertama kali membawa berhala kembali masuk ke kota Makkah namanya Amru bin Luhai al-Khuzai, pemimpin Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Dialah yang pertama kali membawa masuk berhala ke kota Makkah. Bahkan ada uh, disebutkan dalam buku-buku sirah, uh, Amru bin Luhai ini memiliki pembantu dari jin. Jadi dia punya jin dan seperti itulah dukun-dukun. Dukun itu tidak ada yang tidak punya jin. Itu kenapa Nabi SAW zaman Allah mengingatkan kita umatnya untuk kemudian tidak percaya dengan ucapan jin dan tidak datang kepada jin. Man atakahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu mereka percaya dengan ucapannya, ingat 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amr bin Luha ini konon dia ini punya pembantu dari jin. Jinnya inilah yang kemudian menyampaikan kepadanya di mana letak berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Ya, kan kita tahu bahwa di zaman Nabi Nuh itu kan ada berhala-berhala yang namanya Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Yang aslinya mereka ini adalah orang-orang soleh. Mereka ini adalah ulama yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Tapi setelah mereka mati, syaitan kemudian menggelincirkan umat manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh untuk menyembah mereka. Dan itu prosesnya panjang, tidak langsung setelah mereka mati. Jadi ada proses-proses yang begitu halus bagaimana syaitan itu hanya menggelincirkan umat manusia. Nah, jin daripada Amr bin Luhai ini memperlihatkan di mana berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu kemudian tersimpan, tertimbun, yaitu di daerah Jeddah. Maka kemudian dia datang ke sana mengeluarkannya dan mengembalikan ke tempat-tempatnya. Sehingga dari sanalah jamaah untuk Allah muncullah berhala-berhala besar dari berhala yang pertama kali dimasukkan oleh Amr bin Luhai ketika suatu saat dia datang berdagang ke negeri Syam. Sesampai di Syam dia mendapati orang-orang menyembah berhala. Lalu dia bertanya, apa yang kalian sembah? Kami menyembah berhala. Yang kalau kami minta tolong kepada mereka dan mereka menolong kami. Kalau kami minta hujan, kami minta hujan kepada berhala-berhala kami dan diturunkan hujan. Dari situlah kemudian dia minta satu berhala itu dan dibawa masuk ke kota Makkah. Inilah yang disebut dengan Hubal, salah satu berhala terbesar yang disembah oleh orang-orang musyrik di Makkah dan mereka jadikan itu sebagai kebanggaan. Dan berhala yang bernama Hubal ini ditempatkan di dalam Ka'bah. Seperti itu mereka menistakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Hubal ini jemaah rahmatullah, ada beberapa berhala-berhala besar yang kecil-kecil tidak terhitung, ya, yang kecil-kecil tidak terhitung. Ini tadi bahwa di masa Nabi ketika membebaskan kota Makkah ada sekitar 360 berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah. Nah, eh, yang dibawa masuk oleh Amr bin Luhai dari Syam itu berhala yang bernama Hubal, berhala terbesarnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di Makkah, dan itu diletakkan di dalam Ka'bah. Selain ini ada berhala-berhala yang mungkin sering juga kita dengar. Ada berhala yang mereka sebut dengan Manat, ya, Manat, ya.
yang ditempatkan di tepi Laut Merah di dekat Kudait. Ya. Ada juga berhala yang mereka sebut dengan Lata, Tuhan perempuan, yang mereka letakkan di Taif. Kalau mereka punya hajat, mereka punya keinginan, mereka akan sebut, kalau anak kami lolos ini, kalau kami punya ini, kami akan datang tawaf berkeliling di Lata. Ya. Berhala yang mereka buat di Taif. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah, ada Uzza yang mereka letakkan di Wadi Nakhlah. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, kesyirikan merajalela di Jazirah Arab saat itu, berhala-berhala di mana-mana, bahkan hampir di setiap kabilah, di setiap kampung, bahkan di setiap rumah itu memiliki berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka, ketika mereka ingin safar, ketika mereka ingin melakukan perjalanan, mereka datang ke berhala-berhala mereka, mengusap berhala-berhala mereka lalu melakukan safar. Ada juga jamaah yang dirahmati Allah, bahkan karena mereka mau safar, tidak mau terpisah dari Tuhannya, dari berhalanya, mereka membuat berhala dari terigu, mereka membuat berhala dari kurma, yang ketika mereka lapar, mereka kemudian memakan Tuhan mereka. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kesyirikan itu menghilangkan akal sehat seseorang. Orang yang sudah terjerumus dalam kesyirikan, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in, maka akal sehat mereka pun akan hilang. Selain kesyirikan dalam bentuk menyembah berhala, ada banyak jamaah yang dirahmati Allah bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di Jazirah Arab saat itu. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala mereka, merunduk dan sujud di hadapannya. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tak kala mereka kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dan hajat-hajat mereka. Mereka bertakarrub dengan menyajikan berbagai macam kurban, menyembelih hewan piaraan, hewan korban mereka demi berhala-berhala tersebut dan menyebutnya. Jadi ketika mereka menyembelih, ya sembilan lagi bukan lagi untuk Allah. Kalau kita kan Bismillah, Allahu Akbar, ya. Atau ketika kita ingin berkorban, dan mudah-mudahan insya Allah mampukan kita di bulan Dzulhijjah ini, di hari raya korban ini, jamaah rahmat Allah, untuk memberikan korban terbaik kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. eh, yang kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yauman nahar, di hari sembelih, melebihi kurban yang disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pahalanya sudah tercatat di sisi Allah sebelum darah dari hewan kurban itu jatuh di tanah. Mudah-mudahan tahun ini Allah mampukan kita juga untuk turut berkorban. Allahumma amin, yang semoga kelak pahalanya membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik dulu mereka juga menyembelih, mereka juga berkorban. Sayangnya sembelihan mereka tidak wa ma dzubiha li ghairillah. Apa yang mereka sembelihan mereka itu tidak disembelih dengan nama Allah. Mereka menyembelih dengan nama berhala-berhala mereka. Ya. Eh, Padahal jemaah dirahmati Allah, salah satu amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah menyembelih untuk Allah. Sebagaimana salah satu dosa yang dibenci oleh Allah adalah adzabhu li ghairillah, ketika ada orang itu menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah dirahmati Allah, salah satu bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah adanya orang-orang yang kemudian mengaku umat Nabi Muhammad, menyembelih untuk penjaga laut, menyembelih untuk penjaga jembatan, menyembelih untuk penjaga sawah, menyembelih untuk penjaga gunung. Dan itu masih banyak terjadi di sebagian masyarakat kita, kaum muslimin, khususnya mereka yang jauh dari akses kajian, akses ceramah guru-guru kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa menjaga, memberi hidayah kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana ya eh, ini diabadikan Allah. Jadi perilaku mereka menyembelih hewan kurban selain Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ja'alu mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Jadi kalau mereka punya ternak, mereka punya hasil panen, ya, mereka korbankan untuk Allah, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga korbankan, keluarkan hasil ternak dan panen mereka itu kepada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Bahkan kurang ajarnya, coba lihat bagaimana Allah abadikan dalam Quran surah ke-6, Quran surah Al-An'am ayat 136. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. Ya, apa yang mereka sembeli, apa yang mereka potong untuk selain Allah, untuk berhala-berhala mereka, maka itu tidak sampai kepada Allah.
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. Jadi ketika mereka menyembelih kurban ternak untuk berhala mereka, itu tidak sampai dalam keyakinan mereka kepada Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Sebaliknya, kalau mereka menyembelih kurban untuk Allah, maka itu juga sampai pahalanya kepada kebaikannya kepada berhala-berhala mereka. Maka Allah menuntut firman-Nya dalam Quran surah Al-An'am 136 ini, Sa'a ma yahkumun. Amat buruklah ketetapan yang mereka tetapkan itu. Menunjukkan bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah rahmatullah, jangan tanya bagaimana khurafat-khurafat yang mereka bikin. Mereka yang bikin berhala, mereka yang menamainya, mereka yang membuat khurafat, mereka sendiri yang takut. Ya. Contoh, jamaah rahmatullah, mereka membuat, jadi kan kesyirikan itu seperti itu. Ketika contohnya di suatu tempat ada batu, ada pohon yang ditakuti, ada batu yang diagungkan, dibesarkan, kan mereka sendiri yang membuat itu dan mereka sendiri yang mensyaratkan, mewajibkan diri mereka untuk memberikan kurban terbaik, memberikan sembelihan terbaik, hadiah terbaik untuk berhala-berhala tersebut. Ya. Salah satu perilaku kebiasaan orang Arab zaman Allah sampai tasyaumat. Apa itu tasyaumat? Ya, ramalan-ramalan, khurafat-khurafat pada binatang-binatang. Jadi kalau mereka mau berangkat keluar rumah ingin melakukan safar penting, mereka akan melepas burung. Kalau burungnya itu terbang lurus, mereka akan keluar melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau burung itu kemudian memutar balik, maka mereka tidak akan keluar. Termasuk ketika mereka mendengarkan suara burung-burung tertentu, mereka meyakini akan ada sesuatu yang terjadi. Dan Allahu Akbar, subhanallah, jemaah rahmatullah Allah. Ternyata kebiasaan, tradisi-tradisi yang Allah ingatkan dalam Quran bahwa ini bagian dari perkara yang dilarang oleh Allah yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, dan itu dijelaskan bagi Nabi yang disebut dengan tatayur, ya, meramal-ramal. Ternyata sampai sampai hari ini juga masih diyakini sebagian orang. Ya. Saya masih ingat betul waktu masih kecil, kalau dengar suara burung tertentu di kampung kami ini, orang tua dulu itu akan mengatakan, ini siapa lagi yang akan mati nih? Allahu Akbar. Padahal ajal kematian seseorang itu tidak ditentukan oleh suara burung. Ya, ajal manusia, kematian seseorang itu sudah ditetapkan di sisi Allah di Lauhil Mahfuz. Tapi ya itulah yang terjadi, dan ternyata memang dari dulu semenjak eh, sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya baginda Nabi SAW, sudah banyak kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Maidah, Quran surah kelima, ayat 103, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun." Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan ada bahira. Bahira ini jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azallahu ayyakum ajmain. Uh, dia jenis onta, ya, tertentu. Jadi uh, bahira ini adalah onta yang lahir dari jenis onta yang mereka sebut dengan saibah. Dan mereka membuat keyakinan-keyakinan tersebut. Ya, mereka yang membuat-buat keyakinan tersebut, mereka juga yang menyiksa diri mereka. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, adanya saibah. Saibah itu apa, Ustaz? Ya. Saibah itu adalah onta betina yang telah beranak 10. Ya. Yang semuanya betina. Sama sekali tidak memiliki jantan. Jadi mereka buat keyakinan kalau ada onta betina sudah melahirkan 10 kali, semuanya betina, tidak ada jantan, maka ini dinamai saibah. Terus kalau onta itu dinamai saibah karena melahirkan 10 kali semuanya betina, tidak ada jantan, onta ini tidak boleh ditunggangi. Tidak boleh diambil bulunya. Dan susunya tidak boleh diminum kecuali tamu. Jika melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu harus dilepas secara bebas bersama induknya. Nah, sebagaimana juga al-wasilah.
buat keyakinan-keyakinan bukan hanya pada onta, bahkan juga kepada domba-domba yang mereka ada domba yang mereka sebut sebagai al-wasilah, yaitu domba betina yang mempunyai 5 anak kembar yang semuanya betina secara berturut-turut. Nah, domba yang seperti ini betina melahirkan secara berturut-turut 5 kali mereka sebut dengan al-wasilah. Mereka meyakini bahwa jenis onta seperti ini adalah onta yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seperti ini jamaah rahmatullah Allah, gambaran kondisi Jazirah Arab secara agama. Kesyirikan di mana-mana, khurafat di mana-mana, hampir di setiap kampung, bahkan di setiap rumah ada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya tauhid itu menyinari kota Mekah. Siapa orang yang pertama kali membawa berhala masuk ke kota Mekah? Yang pertama kali masuk membawa berhala ini masuk adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang Nabi diperlihatkan di perjalanan Isra wal Mi'raj bagaimana orang ini disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala sambil menyeret ususnya yang terbuai, yang tercerai-berai. Ini menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan menjadi sebab terjadinya kesyirikan di tempat kita. Ya. Ada orang, Allahu Akbar, dia adalah sebab kebaikan-kebaikan di kampungnya, sebab kebaikan-kebaikan di komunitasnya, sebab kebaikan-kebaikan di kompleksnya. Dan orang-orang seperti ini disebut Nabi adalah orang-orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah. Inna minan nas, sesungguhnya sebagian manusia itu kata Nabi, mafatihul khair. Ada orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Di mana mereka berada? Masya Allah, mereka di situ menebar kebaikan. Beruntunglah kata Nabi, orang-orang yang Allah pilih menjadi pintu-pintu kebaikan di tangan mereka. Sebagaimana ada orang seperti Amr bin Luhai menjadi pintu keburukan. Judi itu ada, miras itu ada, apalagi politik uang itu ada, kecurangan itu ada, karena ternyata dia yang menjadi otak di balik semuanya, dia yang menjadi pintu keburukan tersebut. Kata Nabi, celakalah orang yang menjadi pintu keburukan di tangannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya jamaah rahmatullah. Ini gambaran kondisi agama bangsa Arab di Jazirah Arab. Lalu pertanyaannya, sebelum kita masuk ke poin ketiga, yaitu gambaran tentang kondisi ekonomi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum lanjut jamaah rahmatullah, bukankah sebelum Islam datang jamaah rahmatullah sudah ada Yahudi dan Nasrani? Betul. Sebelum diutusnya Nabi sudah ada Yahudi dan Nasrani. Di Jazirah Arab, Madinah saat itu jamaah rahmatullah, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan kabilah Aus dan Khazraj. Tapi ya kondisi Yahudi seperti Allah gambarkan di dalam Al-Quran setelah mereka merubah kitab mereka, ya, setelah mereka kemudian menyombongkan diri mereka di atas muka bumi Allah, merasa adalah generasi terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang Yahudi itu lebih sibuk dengan perdagangan. Jadi memang orang Yahudi itu dari dulu. Ini perlu jadi catatan. Orang Yahudi itu dari dulu memang mereka itu menguasai pasar. Jumlah mereka tidak banyak di Madinah, tapi pasar yang menguasai mereka di Madinah. Sehingga itulah yang membuat mereka memiliki kekuatan, memiliki pengaruh kuat di Madinah karena pasar di Madinah dikuasai. Dan salah satu bentuk mereka, cara mereka menguasai pasar adalah melakukan kecurangan. Ya, melakukan kecurangan dalam jual beli mereka. Ini pula hari ini jemaah rahmatullah salah satu kekuatan mereka yang mudah-mudahan Allah segerakan kehancuran bagi mereka untuk menjajah Palestina. Jumlah mereka memang tidak banyak, tapi ingat bisnis ekonomi dunia ini dibawa kendali Zionism, dibawa kendali Yahudi. Sehingga hari ini salah satu bentuk perjuangan kita membantu saudara kita di Palestina, kalau kita belum bisa datang ke sana, setidaknya jangan menggunakan produk yang sudah dirilis atau sudah disebutkan guru-guru kita, ulama, masyayikh kita, bahwa produk-produk ini adalah produk yang memberikan kontribusinya terhadap genosida penjajah Zionis la'natullah alaihim terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi memang dari dulu Yahudi itu jumlah mereka tidak banyak, ya, jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka menguasai ekonomi di Madinah. Dan hari ini jumlah mereka tidak banyak,
tapi mereka juga menguasai ekonomi hari ini. Tapi insya Allah pada akhirnya kemenangan itu milik umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Nabi sampai di Madinah, lalu mendapati bahwa Yahudi itu memonopoli pasar di Madinah, ya pasar itu dibuatkan tempat-tempat, lalu kemudian mereka menyewakan tempat-tempat ini kepada para pedagang, mempersulit para pedagang, mengambil pajak dari para pedagang, ya karena pasar itu dibuat oleh mereka. Maka pertama kali ketika di antara hal yang pertama kali dilakukan Nabi setelah membangun Masjid Nabawi adalah membangunkan pasar untuk kaum muslimin di Madinah. Bagi ibu-ibu jamaah yang pernah umrah atau nanti insya Allah kembali akan umrah, pasar yang pernah dibangun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di barat daya, barat laut dari Masjid Nabawi. Kalau biasa datang ke Saqifah Bani Sa'idah, intinya di bagian barat. Ya, kalau kita menghadap kiblat, berarti posisi pasar yang pernah dibangun Nabi itu sisi kanan dari Masjid Nabawi. Ya, sisi kanan Masjid Nabawi, mulai dari Masjid Ghamamah sampai dengan Saqifah Bani Sa'idah, di sanalah jamaah rahmatullah Nabi itu pernah membangun pasar untuk memutuskan monopoli pasar, dominasi pasar yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk melemahkan kekuatan mereka saat itu. Nah, hari ini kita perlu belajar dari sirah jamaah rahmatullah Allah bagaimana melakukan boikot terbaik kita melemahkan ekonomi mereka. Mudah-mudahan insya Allah Allah segerakan kemenangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana agama Nasrani juga sama, ya, kesyirikan, bagaimana ulama-ulama rahib-rahib mereka merubah kitab-kitab mereka, Nabi Isa yang merupakan utusan Allah mereka jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, walau masih ada sisa-sisa dari ahli kitab yang tetap berpegang teguh dari sebagian syariat-syariat agama Allah yang lurus. Mereka tidak menyembah Nabi Isa, ya, meyakini bahwa Allah itu satu, masih berpegang teguh kepada millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita merujuk kepada buku-buku sejarah, di antara orang-orang yang masih hanif, masih terhindar dari kesyirikan, berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Ibrahim, adalah Waraqah bin Naufal, paman atau sepupu dari ibunda Aisyah, sepupu dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika Nabi didatangi oleh Jibril di Gua Hira, lalu kemudian pulang ke rumah minta diselimuti oleh ibunda Khadijah, beliau kemudian dibawa oleh ibunda Khadijah menemui sepupunya Waraqah bin Naufal. Lalu kemudian Waraqah bin Naufal inilah ketika mendengarkan kisah yang dituturkan baginda Nabi, beliau berkata, ini yang mendatangi Muhammad di Gua Hira, hadza huwan namus, inilah malaikat yang pernah mendatangi Musa, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Lalu beliau mengatakan, seandainya aku lau kuntu jazaan, seandainya aku dipanjangkan Allah umurku dan kuat, aku akan membela Muhammad, karena tidak ada orang yang membawa petunjuk seperti yang kau bawa ini kecuali pasti akan diusir dan dimusuhi. Sehingga Nabi berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengusirku dari kota Makkah ini? Qala na'am, iya, karena tidak ada nabi dan rasul yang membawa seperti yang kau bawa ini kecuali diusir oleh umatnya, oleh orang-orang yang mereka diutus kepada mereka. Ini gambaran agama, kondisi gambaran agama di Jazirah Arab, baik itu kemudian kemusyrikan yang terjadi di kota Makkah, dan bagaimana Yahudi dan Nasrani juga yang sudah jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ketiga, sebelum terakhir, kita akan menjelaskan kondisi ekonomi di Jazirah Arab. Ya, seperti apa pekerjaan, ekonomi, cara hidup orang-orang di bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah terhormat, perdagangan tijarah merupakan salah satu sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang di Jazirah Arab, orang-orang bangsa Arab. Dan itu Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan ketika membahas nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelahirannya di pertemuan berikutnya. Tentang kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Hashim. Wallahu a'lam bishawab, yang konon merupakan orang yang pertama kali membuat tradisi kebiasaan membawa dagangan rihlatas syita'i was-shaif, perdagangan musim dingin ke musim dingin dan musim panas, musim dingin ke Yaman dan itu ke negeri Syam. Ya, ada beberapa sumber mengatakan kakek Nabi lah orang yang pertama kali membuat tradisi berdagang. Dan itu salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, bangsa Arab saat itu. Karena mereka berada di tempat yang tandus. Ya, tanaman itu susah. Dan sebelum mereka punya kebiasaan berdagang, kemiskinan itu merajalela di bangsa Arab, di Jazirah Arab. Bahkan disebutkan ada satu tempat di Mekah itu, ada satu lembah yang disebut dengan lembah bunuh diri. Jadi orang yang sudah putus asa, merasa bahwa tidak ada lagi harapannya untuk hidup, tidak ada tanda-tanda perbaikan dalam kehidupan mereka, ke ekonomi mereka, mereka tinggal datang ke tempat tersebut, melemparkan diri mereka atau tinggal di tempat tersebut sampai ajal kematian itu datang kepada mereka. Atau ketika mereka sudah tidak bisa mengasuh orang tua mereka, mereka bawa orang tua mereka ke tempat tersebut, lalu kemudian jemaat ditinggalkan sampai kemudian ajal kematian itu menjemput kedua orang tua mereka. Itu sebelum Allah ilhamkan kepada mereka untuk berdagang. Setelah kemudian mereka sudah punya kebiasaan membawa dagangan, maka itu salah satu eh, apa namanya, salah satu sarana yang paling kuat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka punya kerajinan-kerajinan tangan, kulit-kulit binatang, termasuk ternak-ternak mereka yang mereka bawa ke Yaman, kemudian atau mereka bawa ke Syam, lalu kemudian dari Syam, dari Yaman mereka membawa dagangan pakaian-pakaian yang dibuat di Yaman atau kemudian di Syam untuk kembali dijual di kota Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana di Jazirah Arab ada beberapa pasar-pasar yang memang dikenal menjadi salah satu pusat-pusat ekonomi orang-orang di Arab saat itu. Ada pasar Uqal, Suq Uqal ya. Yang dijual di pasar ini bukan hanya barang-barang dagangan, termasuk syair-syair. Jangan lupa bahwa ketika Quran ini turun, orang Arab itu berada di puncak sastra mereka, jamaah yang dirahmati Allah, di mana mereka akan berbangga-bangga jika kemudian di tengah-tengah mereka ada penyair-penyair yang terkenal. Nah, Suq Uqal salah satu tempat berdagang mereka, bukan hanya barang dagangan tetapi juga untuk memperjualbelikan bait-bait syair yang mereka tulis. Kemudian ada Dzil Majaz, ini juga salah satu pasar di Jazirah Arab yang menjadi pusat perekonomian mereka, termasuk ada Suq Madinah ya. Dan yang paling terkenal jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, yang sering kita dengar adalah perdagangan mereka, membawa dagangan mereka di musim panas ke Syam dan di musim dingin ke Yaman, sehingga Allah mengatakan falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, sebagai bentuk syukur yang orang-orang Arab atas nikmat karunia Allah yang begitu banyak kepada mereka setelah kelaparan mereka, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini yang telah memberi makan kepada mereka dan telah memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Terakhir, poin keempat, jamaah rahmat Allah, eh, ya, gambaran politik sudah, gambaran agama bangsa Arab sudah, gambaran ekonomi mereka juga sudah. Yang terakhir, gambaran kehidupan sosial bangsa Arab saat itu. Ya, di Jazirah Arab saat itu, jamaah rahmat Allah, eh, amat sangat terasa sekali perbedaan kasta di tengah bangsa Arab. Ada orang-orang yang merasa bahwa mereka itu berada memiliki kasta yang tinggi. Ya. Ada orang yang kemudian dianggap budak dan itu diperlakukan semau majikannya. Ketika ingin menjualnya mereka jual. Sampai kemudian datang Islam menghapuskan perbudakan lalu mengingatkan umat manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bilal bin Rabah, seorang budak diperjualbelikan. Allahu Akbar. Ya, seorang budak yang diperjualbelikan sebelum ia dimuliakan Allah dengan Islam.
Tapi ketika Allah sudah muliakan ia dengan Islam, lalu ia kemudian menjadi salah satu orang terdekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian berat yang beliau lalui ketika mempertahankan tauhidnya, mempertahankan akidahnya. Ahadun ahad, kalimat yang tercatat dalam sejarah yang keluar dari lisan seorang Bilal bin Rabah, muadzin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia dipaksa untuk murtad kembali. Ya, beliau seorang budak yang dimerdekakan, tapi Nabi pernah menyampaikan sebuah ucapan yang menjadikan beliau adalah orang yang begitu mulia, yang kita muliakan jemaah rahmatullah. Ketika Nabi mengatakan, ya Bilal, amal amal apa yang paling baik yang pernah engkau lakukan? Inni sami'tu qar'an 'alaika fil jannah. Ya, amalan apa yang kau jaga wahai Bilal? Sehingga aku benar-benar mendengar suara terompakmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, seorang budak tapi terompaknya terdengar di surga Allah. Sandalnya, langkahnya terdengar di surga Allah. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab, bangsawan, darah biru. Tapi ketika mereka menolak kebenaran, mereka dihinakan Allah sehina-hinanya. Apa amalan Bilal? Beliau kemudian menjawab, ya Rasul, aku tidak punya amalan yang baik. Tapi salah satu yang aku jaga adalah aku tidak berwudu kecuali setelahnya. Aku pasti melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi beliau senantiasa memperbaharui menjaga wudhunya, dan setiap beliau selesai memperbaharui wudhunya, beliau akan sholat 2 rakaat. Ya, seperti itu gambaran sosial manusia di Jazirah Arab, kondisi sosial mereka, adanya golongan yang bertingkat-tingkat di kalangan manusia, orang-orang bangsawan yang menyombongkan eh, kebangsawanan mereka, sebagaimana ada hamba sahaya yang diperjualbelikan, yang diperlakukan kadang tidak semena-mena oleh majikannya. Sebagaimana zaman Allah, sebelum diutusnya baginda Nabi, sebelum datangnya Islam, khamar itu eh, ya minuman keras itu menyebar di Jazirah Arab. Bahkan diminum seperti minuman biasa. Sehingga saking eh, kuatnya, lekatnya orang Arab itu, orang Jazirah Arab itu, orang Quraisy itu dengan minuman keras, pengharaman minuman keras itu datang beransur-ansur, tidak sekaligus, ya, beransur-ansur. Di antaranya jangan dekati minuman keras ketika hendak sholat. Ya. Kalau tidak salah, ada 3 kali proses sampai akhirnya Allah turunkan ayat mengingatkan umat Nabi Muhammad ini untuk menjauhi khamar, minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Selain minuman keras, jamaah rahmatullah Allah, az-zina, ya, perzinahan juga merajalela. Salah satu tradisi buruk orang Arab sebelum datangnya Islam adalah menganggap hina, apa ya, tidak memuliakan wanita. Ini makanya sebenarnya ketika ada orang yang mengatakan Islam ini merendahkan wanita, Islam ini tidak memuliakan wanita, sepertinya memang harus belajar sejarah. Bagaimana bangsa Arab itu menistakan wanita sampai wanita itu dimuliakan oleh Islam. Allahu Akbar. Ingat salah satu khutbah Arafah Nabi, poin khutbah Arafah Nabi. Ya, besok insya Allah datang hari Arafah, jangan lupa untuk berpuasa. Salah satu poin wasiat terakhir Nabi dalam khutbah Arafahnya adalah wasiat tentang wanita. Allahu Akbar. Wasiat Nabi terhadap para laki-laki agar senantiasa berbuat baik kepada istri-istri mereka. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Mengingatkan para laki-laki bahwa kalian ketika menikahi seorang wanita, kalian telah mengambilnya dari orang tuanya dengan amanah yang besar dengan kalimat Allah. Maka jaga amanah besar ini. Sebagaimana Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling pantas aku berbakti, bapakku atau ibuku? Apa jawaban Nabi? Ummuk. Thumma man? Ummuk, ibumu. Kedua kali. Thumma man ya Rasulullah? Ketiga kali Nabi mengatakan ummuk. Baru keempatnya Nabi mengatakan abuk. Allahu Akbar. Bukti Nabi itu Islam ini memuliakan wanita. Belum lagi dalam sebuah perjalanan, ada seorang sahabat yang ontanya itu, onta yang dia pegang itu membawa perempuan.
sahabiah di atasnya. Agak kencang jalannya. Kita tahu kan onta itu kalau jalan ya lumayan juga effortnya, usahanya kita kalau di atas onta. Nabi sampai mengingatkan sahabat tersebut, rifqan bil qawarir. Wahai sahabatku, berlemah lembutlah kalian dengan si gelas kaca. Allahu Akbar. Nabi memberikan perumpamaan indah tentang wanita. Ketika Nabi mengatakan berlemah lembutlah kalian wahai laki-laki dengan si gelas kaca. Wanita itu diibaratkan seperti kaca. Bening. Ya. Yang perlu hati-hati ketika ia dibersihkan. Ketika ada kotoran dibersihkan perlu dilap. Ya. Terlalu keras dia akan patah, pecah. Tapi juga kemudian terlalu lembut kotoran itu tidak akan hilang. Allahu Akbar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, seperti apa wanita itu diperlakukan sebelum Islam? Satu, perzinahan di mana-mana. Yang kedua, hanya orang-orang bangsawan yang dinikahkan dengan cara yang seperti kita hari ini. Ada walinya, ada maharnya. Itu bangsawan. Kalau yang bukan bangsawan, mereka biasanya diperlakukan secara buruk. Nah, ada beberapa bentuk pernikahan di masa jahiliyah sebelum Islam. Di antaranya pernikahan seperti pernikahan kita hari ini. Ada maharnya, ada walinya, ada saksinya. Kemudian ada bentuk pernikahan yang kalau kita dengarkan ini betul-betul penghinaan kepada perempuan. Ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang baru saja haid, ketika ada perempuan baru saja haid, maka suaminya akan berkata, temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya. Ya, suami tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhinya hingga ada kejelasan bahwa istrinya itu hamil dari orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Inna lillahi wa inna rajiun. Coba bayangkan. Suaminya sendiri setelah istrinya haid disuruh istrinya untuk kemudian mendatangi laki-laki tertentu yang mereka anggap sebagai petinggi, pejabat dan lain-lainnya. Istrinya disuruh berzina dengan laki-laki tersebut berharap istrinya itu punya keturunan dari laki-laki tersebut. Dan selama tinggal jamaah dirahmati Allah dengan laki-laki tersebut, suaminya tidak akan mendatangi menyetubuhi istrinya. Ini disebut di masa itu nikahul istibda, ya, pernikahan istibda. Jadi ketika seorang laki-laki menyuruh istrinya untuk kemudian tinggal bersama laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan dari laki-laki lain tersebut. La haula wala quwata illa billah. Ada juga jamaah teman-teman pernikahan mungkin hari ini agak mirip dengan poliandri, ya. Yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil, melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu dia berkata, kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan kini aku telah melahirkan bayi ini adalah anakmu, wahai fulan. Jadi ada wanita memanggil anggaplah 9 laki-laki lalu kemudian mengumpulinya dan tidak boleh menolak, ya, mengumpulinya. Kemudian perempuan ini hamil lalu kemudian dia melahirkan. Setelah melahirkan, 9 laki-laki yang pernah dulu mengumpulinya itu datang. Lalu kemudian si wanita ini boleh menunjuk siapapun yang dikehendaki dari laki-laki tersebut. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, ya, perzinahan yang tadi saya katakan, ada banyak wanita-wanita baghiat, kalau hari ini mungkin pelacur, yang memberi tanda di depan rumah mereka. Jadi kalau ada tanda bendera dengan warna-warna tertentu, itu menunjukkan bahwa wanita ini siap untuk didatangi dan ini berarti bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak baik-baik atau penzina yang hari ini kita kenal dengan pelacur. Wal'iyadzubillah, seperti itu gambaran kondisi sosial masyarakat Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Walau jamaah yang dirahmati Allah tidak dipungkiri bahwa tetap ada akhlak-akhlak mulia yang dijaga oleh bangsa Arab di tengah rusaknya akhlak mereka, di tengah rusaknya akidah mereka, agama mereka, ketika di tengah rusaknya tatanan sosial di tengah mereka, pandangan yang salah tentang wanita yang terjadi di antara mereka. Ya, ada masih tetap tidak dipungkiri bahwa ada akhlak-akhlak yang mulia yang masih tetap terjaga di bangsa Arab. Kedermawanan yang terkenal di bangsa Arab. Sampai-sampai di antara mereka ada yang memiliki cuma satu onta, tapi ketika tamunya datang mereka menyembelih onta satu-satunya itu demi untuk memuliakan tamunya. Gambaran kedermawanan orang-orang Arab zaman motor yang sudah terkenal dari dulu. Kemudian ada kebiasaan mereka yang kemudian memenuhi janji mereka ketika mereka sudah berjanji.
Ya, ini salah satu tradisi budaya orang Arab. Mereka kalau sudah berjanji, maka pantang bagi mereka untuk mengingkari janji mereka. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, salah satu kebiasaan mereka adalah mereka tidak bermudah-mudah untuk berdusta. Ingat dengan Abu Sufyan ketika ia ditanya oleh Raja Najasyi untuk jujur tentang Nabi Muhammad. Kata beliau, ketika dia masih kafir saat itu, seandainya aku tidak takut berdusta, maka aku akan berdusta. Seandainya dusta itu bukanlah sebuah kehinaan bagi kami, saya akan berdusta ketika ditanya oleh Kaisar Romawi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setelah menjawab semua pertanyaan Kaisar Romawi saat itu berkata, kalau jawabanmu benar tentang laki-laki ini, maka kekuasaan orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sampai di mana kaki saya berpijak saat ini. Dan terbukti, Masya Allah, kekuasaan Nabi di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai di Syam, dan negeri Syam yang dinubuatkan baginda Nabi akhirnya dibebaskan di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Seperti ini, jemaah Allah, singkat kondisi bangsa Arab, Jazirah Arab sebelum datangnya Islam, baik secara politik, baik secara agama, kondisi agama mereka sebelum datangnya Islam. Ya, berhala yang merajalela di mana-mana, hampir di setiap rumah ada berhala. Ya, kemudian kondisi ekonomi mereka, dan yang terakhir jemaah Allah, kita baru saja menjelaskan kondisi kehidupan sosial, tatanan kehidupan sosial mereka sebelum Islam itu datang. Bagaimana wanita itu begitu dihinakannya sebelum Islam, namun setelah datangnya Islam, Allahu Akbar. Ya, Allah muliakan wanita itu dalam Islam. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di dalam Quran Allah abadikan. Ya, idza busyira ahaduhum bil untha. Kalau salah seorang Arab itu diberitakan kepada mereka berita gembira bahwa istrinya baru saja melahirkan anak perempuan. Nah, seperti apa Allah menggambarkan kekecewaan dan rasa malu mereka. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Bagi mereka aib kalau anak mereka itu perempuan. Kebanggaan itu kalau anak laki-laki. Lalu datang Islam, Masya Allah, Nabi pertama kali Allah berikan keturunan perempuan, yaitu Zainab. Lalu Nabi kemudian menyembelih akikah putrinya dan membagikan makanan itu kepada orang-orang Quraisy, memperlihatkan kepada mereka bagaimana bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniakan anak perempuan. Buat ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang Allah karuniakan anak perempuan dua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah bersabda, "Mani betulia, barang siapa yang Allah karuniakan dua anak perempuan, lalu dia sayangi, dia cintai anaknya, dia didik dengan baik, maka kedua anak perempuannya tersebut akan menjadi hijab penghalang baginya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah jaga keturunan-keturunan kita, dan semoga Allah semakin dekatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan salawat, kemudian membaca surah Al-Asr, kemudian baca doa kafatul majlis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pekan depan, 2 pekan lagi berarti, Masya Allah, kita akan membahas tentang nasab baginda Nabi, nasab mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa-peristiwa besar irhasat di hari dilahirkannya manusia termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu insya Allah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Ari. Silakan Mbak Ari, tafadhali. Terima kasih Ustadz. Silakan yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu. Mbak Ari, Ya, silakan Bu Yeti. mulanya. Silakan Bu Yeti. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini ya Pak Ustadz ya, berhala itu pada zaman Nabi Muhammad itu wujudnya itu ada wujudnya ya Pak Ustadz ya, itu dalam bentuk Ya, patung. betul. Seperti Ya. Huzza tadi ya. Lata, Uzza, betul. Ya. Ya, ada wujudnya dalam bentuk patung, dan itu yang mereka sembah, dan dianggap patung itulah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Betul. Ya,
sekarang kalau kita perhatikan zaman sekarang itu kan zaman modern sekarang ini kehidupan yang sangat materialistik ini, apakah itu juga termasuk satu penyembahan berhala ya Pak Ustadz? Karena Masya Allah. misalnya sangat cinta dunia, sangat cinta dengan harta, sangat cinta dengan kesenangan hidup yang bermewah. Apakah itu termasuk juga penyembahan berhala Pak Ustadz? Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yeti atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu jariah buat semuanya. Amin. Dulu berhala yang disembah di Jazirah Arab itu ada wujudnya. Hubal, berhala yang terbuat dari batu terbuat dari batu yang mereka letakkan di sisi Ka'bah. Lalu kemudian ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Semua ada wujudnya, berhala-berhala tersebut. Bahkan parahnya zaman Allah, tadi saya lupa menyampaikan, pernah terjadi ada seorang laki-laki dan perempuan dari bangsa Arab ini yang tinggal di sekitar Ka'bah, mohon maaf sekali, melakukan, dan itu disebutkan dalam buku-buku sirah, melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Sampai kemudian Allah merubah mereka menjadi batu, laki-laki dan perempuan. Nah, patung laki-laki ya, dua orang yang diazab ini yang dijadikan Allah menjadi batu, dan batunya itu disembah oleh orang-orang Arab. Mereka jadikan berhala selain Allah Subhanahu, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segitu parahnya tuh kesyirikan di bangsa Arab saat itu. Nah, tapi perlu diingat bahwa kesyirikan itu atau berhala-berhala itu tidak hanya yang berbentuk patung batu seperti itu, pohon. Berhala itu bisa berbentuk sesuatu yang mungkin kita anggap ini baik, atau bisa jadi tidak berwujud. Zaman Allah. Contohnya, Nabi pernah mengatakan dalam hadis, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul darahim, Ta'isa abdul butun. Celakalah mereka yang menjadi hamba dinar, hamba rupiah, hamba dolar. Celakalah mereka yang menjadi hamba dirham. Berarti bahwa harta itu, hedonisme itu, ya, bisa menjadi tandingan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kemudian menghalalkan segala cara demi mengumpulkan cuan, berarti sudah memberhalakan harta itu, cuan itu sudah menjadi tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengatakan, Ta'isa abdul butun, celakalah mereka penyembah perut. Jadi perut kita ini juga bisa menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita lebih menuruti keinginan perut kita daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi salah satu hikmah dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 165. Allah mengingatkan kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan sebagian manusia itu menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, istri kita, anak kita, jabatan kita, rumah kita, kendaraan kita, apa yang kita miliki ketika kita sudah cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah, berarti kita telah menjadikannya tandingan-tandingan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Bari. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Yeti untuk pertanyaannya. Barakallahu fiik. Silahkan Bapak dan Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup dengan Doa. Ya, doa seperti karena biasa di ya sini Pak juga Ustadz. siap. Iya, Karena di sini sudah menjelang azab juga Mbak Ari. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah mengikuti kajian Sirah Nabawiyah bagian ketiga, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini kita akan menutup majelis kita, tapi sebelum menutup majelis kita seperti biasa, kita akan sama-sama memunajatkan doa-doa terbaik kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Silahkan diangkat tangannya. Mudah-mudahan kita tidak menurunkan tangan kita kecuali Allah sudah ijabah doa-doa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Rabbal fuqara wal masakin. Allahumma اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ya Allah ya Rahman. Sungguh kami adalah hamba-hambamu yang lemah dan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang telah menciptakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Tuhan kami. Kami berlindung kepadamu dari segala bentuk maksiat, keburukan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan kami. Kami senantiasa akan memenuhi, berpegang teguh dengan janji kami. Ya Allah, ya Rahman. Kami datang mengakui setiap nikmat hanyalah datang darimu, ya Allah. Sebagaimana kami datang mengakui dosa kami yang begitu banyak. Maka ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuninya kecuali Engkau, Rabbana. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan, Engkau telah hapuskan, Engkau telah gugurkan, Engkau telah ampunkan setiap dosa-dosa kami. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad wa na'udzu bika min kulli syarrin ma ista'adha bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ناصر المظلومين يا رب الفقراء والمساكين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة، اللهم كن ناصرا لهم، اللهم كن واليا لهم، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت ولا والي لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita dan sampai bertemu di kajian kita selanjutnya.